Banyak yang gagal membaca posisi Iran dalam perang ini. Bukan karena kurang informasi, tapi karena salah pilih parameter. Yang dilihat hanya ledakan, kerusakan bangunan, dan jumlah rudal yang ditembakkan. Padahal kemenangan strategis tidak diukur dari siapa yang menyerang lebih keras, melainkan dari siapa yang gagal mencapai tujuan utamanya. Berdasarkan parameter itu, Iran setidaknya memperoleh 15 kategori kemenangan besar. Pertama, gagalnya proyek perubahan rezim. Amerika dan Israel sejak awal tidak hanya menyerang fasilitas militer, tapi ingin mengguncang sistem negara hingga runtuh dari dalam. Target itu tidak tercapai. Republik Islam Iran berdiri dan struktur otoritas politiknya masih berfungsi. Kedua, gagalnya Freedom Project, proyek geopolitik jangka panjang yang dirancang untuk membentuk Iran baru yang patuh kepada kepentingan Barat melalui tekanan ekonomi, perang psikologis, propaganda, media, operasi intelijen, dan fragmentasi sosial. Iran tidak berubah menjadi negara yang dapat diatur dari luar. Ketiga, gagalnya mobilisasi kelompok-kelompok oposisi bersenjata, terutama faksi-faksi Kurdi, untuk memicu pemberontakan besar di dalam negeri. Skenario perang internal tidak berhasil diwujudkan. Tidak ada satupun front domestik yang berhasil dibuka. Keempat, terjadinya konsolidasi nasional yang tidak diperkirakan oleh perencana perang di Washington dan Tel Aviv, termasuk kalangan yang sebelumnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Kelima, gagalnya Amerika menguasai jalur-jalur strategis kawasan sesuai kepentingannya. Selat Hormuz dan tetap memegang daya tekan geopolitik terbesar terhadap urat nadi energi dunia, dan dunia tahu itu. Keenam, retaknya solidaritas NATO dan koalisi Barat. Banyak negara Eropa menolak keterlibatan, mempertanyakan justifikasi hukum. Ketujuh, merosotnya popularitas Donald Trump di dalam negerinya sendiri. Perang yang dijanjikan cepat dan murah ternyata mahal. Kedelapan, menguatnya tekanan politik domestik terhadap Trump, terutama bangkitnya kembali dorongan impeachment dan kritik keras dari dalam tubuh Amerika. Perang yang seharusnya memperkuat posisinya justru menggerogotinya. Kesembilan, terbentuknya gelombang dukungan global yang tidak dapat diabaikan, terutama dari masyarakat muslim di seluruh dunia. Kesepuluh, penolakan Arab Saudi dan Kuwait untuk dijadikan basis agresi langsung terhadap Iran. Kesebelas, pecahnya kesatuan kepentingan politik negara-negara teluk. Konflik ini memperlihatkan bahwa kawasan tidak lagi berbicara dengan satu suara mengikuti agenda Amerika. Celah itu adalah aset strategis Iran dan ia terbuka di depan mata. Ke-12, pembengkakan biaya perang yang terus menggerogoti Amerika dan sekutunya. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar tekanan ekonomi, energi, dan politik yang harus ditanggung Washington. Sementara Iran telah terbiasa di bawah tekanan. Ke-13, gagalnya blokade total untuk melumpuhkan Iran. Iran tetap mampu mempertahankan struktur, melanjutkan produksi industri pertahanan, dan mempertahankan kapasitas militernya. Tekanan maksimum bertemu daya tahan maksimum, dan daya tahan menang. Ke-14, kapasitas tempur Hezbollah di Lebanon Selatan terbukti jauh melampaui kalkulasi musuh. Kelompok yang berulang kali dideklarasikan telah dihancurkan ternyata masih mampu memukul. Ke-15, tidak berhasil dihancurkannya instalasi nuklir strategis dan pusat-pusat peluncuran rudal bawah tanah Iran. Infrastruktur pertahanan Iran dibangun bukan untuk satu perang, melainkan untuk menghadapi perang demi perang yang belum datang. Hasilnya terlihat masih ada yang dapat ditambahkan. Bertahannya rantai logistik Iran di tengah embargo berlapis, meningkatnya reputasi Iran di mata gerakan-gerakan anti hegemoni di seluruh dunia. Dan konflik ini menegaskan satu hukum yang berulang kali terbukti dalam sejarah. Kekuatan besar tidak otomatis menang hanya karena memiliki teknologi dan anggaran militer terbesar. Ukuran kemenangan itu berbentuk musuh yang pulang tanpa hasil.